Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kawan-kawan, anak-anakku semua, sahabat-sahabatku semuanya, di kelas 2 ini pada hari ini, pagi ini, Mister akan memberikan satu video terkait tentang bab 6 yang kalian pelajari ya, tentang akhlak tercela ya. Kita harus menjauhi akhlak tercela. Akhlak tercela itu banyak, tapi yang kali ini kita akan pelajari adalah tentang sombong. Di bab 6 tentang sombong, kita harus menghindari sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah sifat tercela ya, yang harus kita jauhi. Artinya ada orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, orang yang merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Itu disebut sombong. Manusia yang makhluk yang pertama kali sombong adalah iblis. Iblis ketika Nabi Adam diciptakan, dia merasa sombong. Dia karena tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Nah, ini membuat dia kufur kepada Allah, dan dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk menghormati kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita harus menghindari sifat sombong ya. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang sombong. Allah tidak mencintai atau tidak menyukai orang yang sombong. Ingat, kalau kita ada kesombongan, maka kita tidak akan pernah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sombong ini juga biasa disebut takabur ya, orang takabur atau kiber ya. Orang sombong itu kita harus hindari, atau biasa disebut juga tinggi hati. Hatinya itu tinggi, artinya merasa paling baik, merasa paling bagus, merasa paling benar, merasa paling mulia, padahal di sisi Allah belum tentu. Nah, itu ya. Selain iblis yang dia diminta sujud, dalam artian di sini para ulama mengatakan menghormati Adam tidak mau, sehingga dia membangkang dari Allah karena dia merasa tercipta dari api, dan dia anggap api itu lebih mulia daripada tanah. Tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sombong juga pernah dilakukan oleh Fir'aun, orang yang sombong dengan kekuasaannya. Kalau tadi iblis sombong karena merasa dirinya tercipta dari api dibanding tanah. Kalau Fir'aun dia sombong karena kekuasaannya. Dia seorang raja di Mesir sana. Ketika Fir'aun itu sombong, diingatkan oleh Allah, bahkan dia dengan kesombongannya mengaku dirinya Tuhan. Itu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun akhirnya ditumbangkan, dia ditenggelamkan di Laut Merah dengan bala tentaranya, sedangkan Nabi Musa alaihissalam dan tentaranya, pasukannya diselamatkan Allah. Jadi orang yang sombong pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Jangan sampai kita memiliki sifat atau karakter sombong atau tinggi hati atau merasa diri paling baik ya. Selain Fir'aun, ada namanya juga Qarun. Kalau Qarun ini dia sombong dengan kekayaannya. Dia kumpulkan harta kekayaan, emas, perdagangan semua dia kuasai. Namun dia dengan hartanya ini tidak tambah syukur kepada Allah, namun mengakibatkan dia sombong atau tinggi hati, sehingga dia berlaku sewena-wena kepada fakir miskin, tidak menjalankan amanah
titipan berupa harta dan kekayaan ini ke jalan Allah, malah membuat dia menjadi orang yang sombong. Sifat sombong ini bahaya sekali ya. Untuk diri sendiri juga bahaya, karena merasa dirinya itu lebih baik dari siapapun. Maka ketika dapat masukan dia tidak pernah mau, dapat nasihat tidak pernah mau. Juga bahaya bagi orang lain karena sering merendahkan orang lain. Di antara bahaya yang ditimbulkan oleh sifat sombong adalah merasa dirinya paling baik dan paling hebat. Ingat, di dunia ini manusia itu lemah, manusia itu makhluk yang hina, maka tidak boleh sombong. Di atas orang yang pandai pasti ada yang lebih pandai, di atas orang yang baik pasti ada yang lebih baik. Itu kenyataan di dunia. Maka kita jangan sampai memiliki sifat sombong, karena ini bahaya, karena dirinya paling baik dan paling hebat. Nanti sulit maju dia. Kedua, mudah tersinggung dan mudah marah. Orang yang memiliki sombong itu mudah marah, mudah tersinggung, diejek dikit ngamuk, amarahnya ya, dia mudah marah. Kalau ada orang yang mudah marah, tapi kalau marah bukan hal ada kemungkaran ya, kalau ada kemungkaran ya kita boleh marah, ada kita misalnya kita ingatkan, tapi baiknya jangan marah, kita nasihatin dengan baik gitu ya. Dengki, orang yang sombong atau kiber atau takabur atau tinggi hati ini biasanya dia diiringi dengan hasud atau dengki. Dengki itu ingin kebaikan yang ada di orang lain itu hilang. Jadi kalau ada orang yang lebih baik dari dia, pengen kebaikannya itu hilang. Orang itu ada orang kaya, ada orang pintar, ada orang dimuliakan orang, ada orang ini dia pengen di orang lain itu hilang. Jadi ada penyakit di hati, hatinya itu benci kepada orang yang mendapat kebaikan. Harusnya kan enggak, orang yang baik itu ada kebaikan di orang lain kita ikut senang. Jangan sampai ikut kita turuti, sehingga bahaya menjadi dengki nanti kalau sudah sombong. Suka mengejek orang, orang suka mengejek orang atau menghina orang atau merendahkan orang, itu juga bahaya ya, bahaya dari sifat sombong tadi. Sulit memaafkan orang lain. Ciri-ciri yang lain adalah atau bahayanya adalah dia sulit memaafkan orang lain. Namanya di dunia manusia kadang dalam berkomunikasi, dalam berhubungan satu manusia dengan manusia yang lain, dalam berinteraksi pasti akan ada tersinggungnya, atau ada orang yang kadang-kadang membuat kesalahan pada diri kita. Tapi kalau dia sombong, sulit untuk memaafkan kesalahan orang itu, diungkit-ungkit terus menerus gitu. Pokoknya tidak ada kata maaf bagimu, itu sifat sombong. Harusnya tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain kalau sudah minta maaf, dan kita harus lihat orang lain itu pasti punya kebaikan. Jadi yang baik bukan hanya kita, orang lain itu pasti punya kebaikan. Kalau dia orang buruk itu ya, kita menganggap setiap orang lain itu baik, tapi tetap kita harus waspada ketika kita meskipun memiliki sifat menghindari sifat takabur ini. Nanti lawannya adalah tawadu, yang sifat positif itu yang harus kita lalui adalah kita miliki, adalah kita teladani adalah tawadu atau rendah hati. Kalau sombong itu tinggi hati, lawan katanya dari kata sombong ya. Penyebab sombong, sifat sombong itu ada penyebabnya. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan ya. Kedua adalah amal ibadah. Orang punya ilmu bisa sombong, ilmunya lebih banyak daripada orang lain misalnya, itu juga bisa mengakibatkan sombong ya. Amal ibadahnya banyak juga bisa membuat sombong. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berilmu banyak, kita tidak boleh beramal banyak, bukan seperti itu. Kita harus seperti itu, tapi ini hanya sarana penyebabnya ya. Keturunan, dia keturunan orang mulia, keturunan orang terhormat, keturunan orang yang baik, itu juga bisa mengakibatkan kesombongan. Atau fisik ya, ketampanan atau kecantikan juga bisa membuat orang menjadi sombong gitu. Harta kekayaan juga bisa membuat sombong. Kekuasaan juga bisa membuat sombong. Di 6 itu, ilmu pengetahuan, amal ibadah, keturunan, ketampanan dan kecantikan, harta kekayaan, dan
kekuasaan. Itulah yang di antara penyebab adanya atau munculnya sifat sombong. Tapi kekayaan ini kadang-kadang bukan gitu juga. Dia meskipun nggak kaya, tapi temannya kaya, itu bisa disombongkan. Begitu juga dia nggak berkuasa, temannya itu yang berkuasa. Misalnya teman kalian itu ada yang jadi presiden, teman saya itu presiden, padahal dia itu hanya temannya, itu juga bisa dibuat sombong. Atau ayahnya atau apa siapapun, padahal bukan dirinya, itu juga bisa membuat sombong. Jadi ini hanya penyebab ya. Orang yang tidak punya juga atau orang yang bodoh juga bisa sombong. Apalagi tadi penyebab di antara utamanya adalah ilmu pengetahuan. Di hadapan Allah SWT manusia itu sama ya. Yang menentukan tinggi rendahnya seseorang adalah ketakwaannya di sisi Allah, rasa takutnya dia kepada Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Itu ya yang terpenting di sisi Allah, namanya ketakwaan. Baju takwa atau baju yang namanya kewaspadaan untuk meniti perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu ya. Sifat tinggi hati hanya akan merugikan diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita miliki atau jangan sampai kita menghinggapi hati kita. Kalau kita pernah sombong, kita buang, kita bersihkan. Kita cara membuangnya nanti ada banyak ya. Kita harus sadar orang lain juga memiliki kebaikan, orang lain juga memiliki kemuliaan. Jadi itu jangan sampai kita tutup, yang benar hanya kita, yang baik hanya kita, yang mulia hanya kita, yang tinggi hanya kita. Bukan seperti itu, kita harus hindarkan itu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita mohon ilmunya itu manfaat dan dihindarkan dari sifat sombong ya. Dan semoga ilmunya itu manfaat. Cara-cara menghindari sifat sombong: turutilah selalu nasihat ayah dan ibu ya. Itu orang tua kalian itu harus kalian turuti, terutama guru. Karena kalau di sekolah itu kan orang tua kalian adalah guru. Gak mungkin orang tua, ayah dan ibu itu menyesatkan kalian atau guru itu menyesatkan. Itu pasti tujuannya kebaikan untuk anaknya, anak didiknya. Kedua adalah ingatlah bahwa manusia dilahirkan tidak membawa apa-apa. Untuk itu kita pernah sadar ketika kita lahir itu ya, kita nggak pakai baju, kita dulu nggak mata kita melihatnya nggak sempurna, pandangan kita, pendengaran kita juga nggak sempurna, tangan kita juga geraknya dulu nggak sempurna, pikiran kita, akal kita juga ketika kita lahir juga belum sempurna. Semua anggota tubuh kita juga belum maksimal dalam fungsinya. Itu kita perlu sadari, sehingga manusia itu tidak punya apa-apa dan lahir itu ya memang tidak membawa apa-apa. Dan ketika meninggal nanti juga yang kita bawa itu tidak jabatan, tidak pangkat, tidak kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, tapi amal dan ibadah dan ketakwaan kita, ketulusan hati kita kepada Allah. Hidup di dunia ini hanya sementara. Yang ketiga itu, kamu sadar, kalau kalian sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat sombong ya, yang kalahnya abadinya di akhirat nanti kehidupan itu. Supaya kita tidak sombong itu ya, makanya kita harus memperbanyak amal dan memperbaiki amal itu, kualitas dan intensitasnya itu harus kita perbaiki supaya tidak hilang sia-sia gitu ya. Yang empat, bertemanlah kepada anak yang berakhlak terpuji. Memiliki teman yang terpuji, memiliki teman yang memiliki akhlak baik, itu membuat kita terhindar dari sifat sombong. Karena teman itu mudah mempengaruhi ya. Kalau kita punya teman yang buruk, cepat sekali menularnya sifat buruk itu. Yang kelima, kerjakan sholat dengan benar dan seringlah membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah sholat, istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah dia tidak sempat atau terhindar dari namanya perilaku atau sifat sombong. Hindarilah semua sifat buruk dari orang sombong. Kalau ada orang sombong, kita hindari, jangan sampai kita tiru ya. Kalau perlu kita hindari jauh-jauh ya. Ingat bahwa orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Ini tadi, orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Mungkin itu saja di bab 6 ini terkait tentang akhlak tercela yang harus kita ketahui.
karena kita setelah tahu oh ini adalah akhlak tercela yang harus dijauhi, yang namanya sombong, lawannya adalah tawadu atau rendah hati. Kalau sombong adalah tinggi hati, maka kita sejak dini, sejak kelas 2 ini harus mengamalkannya dan menjauhi sifat sombong. Kalau yang kita amalkan adalah rendah hatinya, karena para nabi, para orang-orang soleh, pengikutnya semua itu hatinya rendah, maksudnya dia memiliki hati perangi yang sederhana, yang rendah hati ya. Itu saja, semoga kita dihindarkan oleh Allah sifat sombong dan bisa menjauhi sifat sombong, bisa mendeteksi dari awal sifat-sifat sombong sehingga kita dicintai oleh Allah dan kita bisa mendapat ridhonya di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari Mr. Ali, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.